Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar, NPM 23101024. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai CRUD yang saya buat untuk tugas akhir mata kuliah Visual 2. Sebelum saya menjelaskan mengenai codingannya, ini saya menjelaskan dulu apa saja yang file yang saya bikin. Itu yang pertama itu ada utama.p, yaitu untuk menampilkan seluruh eh, menu-menu apa aja yang ada di dalam grup tersebut. Nah, terus kemudian ada folder koneksi, di mana folder koneksi ini saya bikin satu-satu, masing-masing grup itu satu koneksi. Jadi ada beberapa tabelnya, yaitu tabel barang, tabel pelanggan, tabel pembayaran, dan tabel pesanan. Nah, ini koneksi ini berfungsi untuk menyambungkan atau menghubungkan koneksi ke query SQL-nya, ke database-nya gitu. Kemudian yang kedua itu ada folder model. Di sini saya bikin satu-satu juga, di mana model ini digunakan nanti untuk menampilkan uh, inputan yang kita sudah bikin ke dalam view view table view-nya. Nah, kemudian ada folder UI-nya. Nah, folder UI ini berisikan grup-grup yang dibikin serta file-file UI-nya yang dibikin menggunakan Qt Designer. Nah, sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu uh, hasil desain dari Qt Designer-nya. Yaitu yang pertama ada form utama dulu, yang mana form utama ini ya berisikan uh, pilihan-pilihan, yaitu barang, pelanggan, pesanan, dan pembayaran. Ini saya untuk judul jurnalnya itu form penjualan ponsel seluler. Terus kemudian apabila diklik barang, pelanggan, pesanan, dan pembayaran, maka larinya ke form-form yang di belakang ini. Jadi yang pertama itu ada barang, di mana barang ini berisikan kode barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Nah, di sini ada pilihan, yaitu simpan, ubah, hapus, dan cetak ke PDF. Nah, di sini ada Qtable View, di mana Qtable View ini digunakan di uh, folder model ini tadi. Ya, jadi untuk mengambil datanya melalui folder model. Kemudian ada pelanggan, kurang lebih sama kayak tadi juga. Bayaran, isinya kalau pembayaran dan sebagainya. Terus juga form pesanan, kurang lebih juga sama. Jadi mungkin saya menjelaskan satu form aja, mana bisa menjelaskan keseluruhannya. Langsung saja ya, mungkin dari form utama dulu, utama.py dulu. Itu ada uh, key widget, push button, key application, itu untuk uh, komponen dari PyQt 6 yang digunakan untuk membuat UI. Kemudian ada SES, itu untuk mengakses SES ArcGV dan keluar dari aplikasi exitnya gitu. Nah, kemudian di sini ada form barang, input form barang, ada form pelanggan, form PLG disingkat pelanggan gitu bikinnya. Kemudian ada pesanan, pembayaran, form pembayaran. Itu untuk mengimport dari modul, yang dari form modul ke dalam utama ini. Jadi apabila diklik bisa gitu. Nah, kemudian di sini ada kelas form utama yang mana disimpan di dalam QWidget. Di sini ada init, yaitu konstruktor yang dijalankan saat objek dibuat.
membuat desain dari file utama UI ke objek. Kemudian ada untuk menghubungkan buttonnya. Nah, di sini ada penghubungan buttonnya, yaitu yang ini tadi, apabila diklik barang, pelanggan, pesanan, dan pembayaran, maka akan larinya ke form yang dituju. Nah, di sini itu fungsinya untuk menghubungkan tombol ke fungsi tampil saat diklik. Apabila dikliknya button PLG, maka larinya ke pelanggan, PSN, maka pesanan, BR, pembayaran, dan BRG barang gitu. Kemudian ada dev tampil barang, dev tampil pelanggan, dev tampil pesanan, dan juga ada dev pembayaran. Nah, itu fungsinya eh, untuk memanggil saat tombol barang diklik. Jadi apabila diklik, maka dia akan memanggil dan menampilkan dari form yang dituju. Nah, di sini show. Untuk selanjutnya, lanjut ke penjelasan koneksi. Di sini saya menggunakan contoh dari koneksi barang. Nah, di sini ada kelas koneksi DB yang mana di dalamnya itu berisikan uh, pengkoneksian dari localhost. Usernya itu adalah root, passwordnya itu dikosongkan, dan kemudian dituliskan nama dari database yang dituju. Nah, yang mana itu nama database saya itu Muhammad Nijar, state Muhammad, state Nijar 23100 NPM ya. Kemudian judul dari jurnal. Nah, di sini ada if self connection open. Apabila koneksinya berhasil, maka akan ditampilkan koneksi berhasil. Apabila tidak, maka ditampilkan terjadi kesalahan. Nah, di sini ada dev all self cursor execute select form barang. Mana ini fungsinya untuk menyeleksi apa uh, apa tabel yang dipilih gitu. Karena di sini kan contohnya koneksi barang, maka yang dituju yaitu pembarang gitu. Kemudian di sini juga ada ya kurang lebih sama ya. Nah, cuman yang ini digunakan untuk print PDF-nya. Jadi fetch all PDF diselect dari pembarang tersebut juga. Nah, ini juga ada menampilkan kesalahan apabila terjadi error. Nah, di sini ada tambah barang, ubah barang, hapus barang, dan close. Karena di sini apabila dulunya di sini ada yang dituju dulu, yaitu yang mana dituju itu ke kode barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Nah, di sini insert uh, apabila kursor diklik gitu, apabila simpannya diklik gitu, maka itu akan menyimpan ke barang gitu. Dimana insert itu untuk menambahkan, update untuk merubah, dan delete untuk menghapus. Nah, di sini yang dituju adalah kode barang, nama barang, stok barang, harga barang, dan diisikan value-nya. Nah, apabila update itu set menggunakan set update, dan kemudian nama table yang dituju, kemudian set nama underscore barang, yang mana ini adalah acuannya gitu, apa yang kita ubah gitu, nama barang,
Nah, kemudian apa aja yang diubah gitu, nama barang, stok barang, harga barang, di mana yang dituju itu adalah kode barangnya berapa. Kemudian ada delete form barang, ini menggunakan kode barangnya saja. Jadi kita pilih dulu gitu, misalkan kode barang yang ini, baru kita klik delete, kemudian close ya, tinggal di close. Lanjut ke barang.p atau crudenya gitu. Oke, yang selanjutnya itu barang.p, dimana di sini ada PKT6, UIC, PKT6 widget, dan lain sebagainya. Nah, itu UIC untuk membuat file .py, memuat file .py ke dalam Qt Designer-nya. Kemudian Qt widget, kemudian view music box itu adalah komponen UI dari kotak pesan. Kemudian koneksi DB, kelas koneksinya untuk koneksi, dan table model itu digunakan untuk data table di modelnya nanti. Ini dijelaskan gitu. Kemudian ada report live, itu digunakan untuk membuat PDF dari laporan yang ada di tabel model tadi. Nah, contohnya di sini ada kelas pembarang widget, dimana di sini digunakan untuk memuat file atau muka barang UI dan menampilkan ke jendela widget. Di sini ada koneksinya. Nah, di sini kita memuat UIC load UI-nya itu dari barang.ui. Ini di sini dari QT dari form barang ini. Jadi dimuat ke dalam PyCharm-nya ini tadi, diambil dari QT. Nah, di sini ada koneksi DB, stock DB, self model, tabel model, self tabel barang, self model. Di situ digunakan untuk memuat koneksi database, untuk mengambil semua data dari tabel barang, dan juga menampilkan data ke dalam view table view dari tabel barang tersebut. Menggunakan model underscore barang nantinya diambilnya. Nah, di sini ada untuk menghubungkan tombol-tombol dari UI ke fungsi-fungsi aktif. Dengan di sini ada simpan, terus kemudian dari VT-nya ada simpan, ubah, hapus, dan backup. Ini itu menghubungkan fungsinya ke dalam PyCharm ini saat tombolnya itu diklik. Di sini ada load data, itu untuk memuat ulang data dari database yang sudah diperbarui untuk memperbarui isi tabelnya.
Kemudian ada di sini add data. Nah, di sini kode barang itu di misalkan jadi edit kode barang, nama barang, edit nama barang, stok barang, edit stok barang, harga barang, edit harga barang. Ketika kode barang, nama barang, dan stok barang di ditambahkan gitu, ini kan add ya. Jadi apabila tabel antara koneksi tambah barangnya itu berfungsi gitu, ini kan ada koneksi tambah tambah barang. Nah di sini sudah ada insert intinya, jadi di sini nggak perlu lagi ditambahkan insert itu. Jadi kita tinggal memanggil koneksi data tambah barang, koneksi DB tambah barang. Kemarin tadi sudah dibikin di koneksi DB underscore barang dot line. Apabila diklik gitu, maka inputannya akan clear dan akan melot data yang ditambahkan. Dan setelah selesai, apabila sukses ditambahkan, maka akan menampilkan sukses data berhasil ditambahkan. Atau mungkin except, yaitu apabila ada kegagalan ya, mungkin atau kesalahan dalam pengisian data, maka gagal menambahkan data. Dan juga ada warning error, juga ada inputan yang kosong gitu, jadi harus diisi semua. Nah, terus kemudian ada update data. Update data ini juga tadi sudah dibikin di koneksi DB. Mana ini Dev misalkan ke dalam update data, yaitu semua edit data, edit juga deh diubah. Nah di sini koneksi DB-nya itu diubahkan ke ubah underscore barang. Nah di sini tadi ubah underscore barang itu untuk mengupdate dari isian tabel tersebut gitu. Sudah di setting filenya di sini. Jadi tinggal panggil koneksi koneksi titik ubah underscore barang, karena value-nya itu kode barang, nama barang, barang, harga barang. Dan apabila data berhasil di update, sudah menunjukkan sukses data berhasil. Apabila ada kesalahan dalam pengisian datanya, akan melakukan kesalahan dalam menjaga data. Dan apabila ada yang belum diisi mungkin, maka akan muncul peringatan, yaitu isinya semua data harus diisi. Sama juga dengan delete underscore data juga seperti itu. Yang dipanggil adalah koneksi DB titik hapus underscore data. Nah di sini sudah dibikin ya. Kemudian ada def in clear input. Di sini digunakan untuk mengosongkan semua field inputan. Terus kemudian on table click itu saat baris tabel diklik, data dari baris tersebut akan diisi ke field input untuk diedit ataupun dihapus. Itu dipraktekkan ya. Kemudian ada print underscore PDF. Ini untuk ngeprint ya. Di sini kan ada koneksi titik fetch all PDF, yang tadi sudah bisa dijelaskan juga. Ini di koneksi DB
itu digunakan untuk mengambil data dari uh, tabel barang dan kemudian dikonvert ke dalam PDF. Nah, apabila uh, kita klik uh, form tersebut gitu, maka ketika diklik cetak, dia akan membuat hasil dari PDF-nya gitu. Nah, itu mungkin dari semua field yang ada. Jadi apabila datanya kosong, maka uh, ya ya bisa dicetak gitu. Nah, di sini sudah di-setting, kalau misalkan datanya kosong, tidak ada data yang untuk dicetak. Kemudian ini itu ada close event untuk menutup koneksi data saat form ditutup. Jadi kesimpulannya dari code barang ataupun pelanggan, pembayaran, pesanan, dan itu sendiri. Jadi kesimpulannya untuk ini tuh untuk fieldnya itu kode, nama, stok, dan harga. Nah, code-nya itu adalah tambah, ubah, hapus, dan juga kata. Dan juga tabelnya itu langsung ditampilkan dari database, kemudian diekspor ke PDF. Mungkin sudah selesai untuk barang detailnya. Kita masuk ke modul barang. Nah, di sini untuk penjelasan dari pengambilan view table view. Oke, kita lanjut ke model. Folder model itu saya pilih contoh satu, itu model ada saudara. Nah, di sini untuk menampilkan di table view dari table barang. Ini ada form PCT 6 QT Core import QT abstract table model, dimana QT abstract table model ini membuat model table custom yang digunakan untuk table QT table view. Nah, ini yang pertama ada table model abstract table view, ini data header, dimana itu digunakan untuk mengambil mengambil isiannya itu dari header, berisikan list nama-nama kolomnya. Jadi untuk yang paling atasnya itu headernya gitu. Kemudian ada row count, itu untuk mengambilkan jumlah baris tabel berdasarkan jumlah elemen dalam self data. Kemudian ada kolom self parent count, return dan self header, untuk mengembalikan jumlah kolom tabel berdasarkan panjang self titik underscore header. Kemudian ada depth data, di sini depth data ini digunakan untuk mengatur apa saja yang ditampilkan pada setiap sel. Jika indeks valid dan row adalah display row, tampilkan data dari posisi baris, kemudian kolom di underscore data. Kemudian ada header data. Di sini untuk
menentukan judul kolom dan barisnya. Jika kolomnya itu horizontal, maka yang digunakan itu adalah nilai self_header. Jika kolomnya itu vertikal, maka yang ditampilkan itu nomor barisnya dimulai dari 1. Section adalah indeks kolom atau baris dimulai dari 0. Jadi untuk kesimpulannya dari model folder model itu digunakan untuk menerima data dan header sebagai parameter untuk pembuatan dari ininya, view table view-nya. Langsung saja di sini saya contohkan untuk demonya, demo grupnya. Nah, di sini ketika diklik form utama kita alami, maka akan muncul form utamanya yang ini tadi. Ketika kita klik form barang, misal ini saya sudah bikin ya, satu contoh. Misal kita ingin ubah aja, jadi 2 atau mungkin ditambah juga bisa. Samsung Galaxy stok barangnya 10. Nah, kemudian harganya misalkan 10 juta. Kita sudah klik simpan, maka datanya akan berhasil disimpan dan muncul tampilan sukses, data berhasil disimpan. Apabila ingin dihapus, kita tinggal klik dan kemudian hapus. Nah, data berhasil dihapus. Kemudian apabila kita ingin ubah sama sekali, bisa seperti simpan, saya tinggal klik, kemudian misalkan kode barangnya diubah jadi 2, ketika data berhasil diubah. Kemudian apabila ingin cetak, tinggal kita klik, kemudian kita cetak. Nah, laporan telah dicetak ke data barang report titik PDF, semuanya itu disimpan di sini. Kita buka ya, data barangnya. Nah, di sini akan di print ke dalam PDF. Ya, kurang lebih untuk sisanya, program sisanya sama tadi. Ada simpan, ubah, hapus, cetak, cetak, ini cetak, ini pelanggan ya. Nah, ini pelanggannya berhasil dicetak. Kemudian ada pesanan sudah saya isi juga untuk field-fieldnya. Tinggal apabila ingin simpan lagi, tinggal tambahkan. Apabila ingin ubah, tinggal klik yang ingin diubah, tinggal ubah intinya. Kemudian apabila ingin hapus, klik hapus, cetak, tinggal buka dari pesanannya report PDF ini. Kemudian yang terakhir itu ada pembayaran. Ini berisikan kode bayar, kode pesanan, tanggal bayar, dan tanggal bayarnya berapa. Setelah ini tambahkan lagi, tinggal ditambah gitu. Tambah, tambah dengan hapus apabila ada kesalahan ya, hapus. Kemudian laporannya bayar.
mungkin begitu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam dalam perkataan ataupun dalam perbuatan, mohon maaf. Bila kita percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.